Masjid Raya Pondok Indah untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1441 Hijriah berjamaah. Walaupun saat ini wabah pandemi COVID-19 masih menghantui kita, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia mulia yang menjadi uswah bagi seluruh umat panjang masa. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, suasana Idul Adha ini sangat berbeda dengan suasana Idul Adha sebelum. Selain protokol saat ibadah yang kita lakukan, saat ini kita juga melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan menularnya COVID-19 dengan menerapkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antar jemaah. Semoga dengan ikhtiar ini pandemi COVID-19 segera dapat berakhir di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai, terlebih dahulu mengimbau kepada jemaah untuk meluruskan shaf, menjaga jarak antar jemaah dengan mengambil posisi yang telah kami beri tanda di setiap garis shaf. Tak lupa juga mengimbau kepada para jemaah untuk memakai masker selama berada di area Masjid Raya Pondok Indah. Lebih khususnya sholat kita bersama kepada jemaah, kami mohon keikhlasannya untuk menonaktifkan akomodasinya. Atas perhatian jemaah, kami ucapkan terima kasih. Jemaah sholat Idul Adha Allah, kami informasikan sholat Idul Adha ini kami tayangkan live streaming di Facebook Masjid Raya Pondok Indah dan juga nanti dapat disimak di channel YouTube LRI. Orang serta jamaah kami harapkan dalam berdakwah dengan cara subscribe, like, dan share sebagai infak kepada kami. Terus Masjid Raya Pondok Indah dan penemuannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Miladiah di Masjid Raya Pondok Indah. Berikut sampaikan laporan penerimaan hewan kurban 1441 Hijriah atau 2020 Miladiah di Masjid Raya Pondok Indah yang sampai saat ini yang kami terima sapi sebanyak 14 ekor, kambing sebanyak 37 ekor. Penyalur hewan kurban disalurkan pada warga lingkungan sekitar Masjid Raya Pondok Indah yang berada di wilayah Kelurahan Pondok Indah dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, melalui masjid-masjid musola. Kami sampaikan juga petugas kebersihan keamanan yang selama ini membantu kelancaran kegiatan di Masjid Raya Pondok Indah. Kami selalu tentunya juga panitia kurban dan pesanan khusus dari para kurban. Terima kasih atas amanah kurban berjamaah yang mempercayakan kepada Masjid Raya Pondok Indah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kurban kita semua. Dan
Semoga tali silaturahim dalam bentuk amal Quran ini senantiasa berkesinambungan pada tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwa penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada esok hari Sabtu tanggal 11 Zulhijjah 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2020. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya disampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha sebagai berikut. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah pelaksanaan salat akan dilanjutkan khutbah Idul Adha. Untuk itu, demi kesempurnaan salat kita, dimohon kepada jamaah untuk tidak meninggalkan tempat sebelum khutbah berakhir. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Tugas salat Idul Adha 1441 ini tidak spesialis Ustaz Emil Raus SPD, Ustaz Ramli SAG, dan Ustaz Haji Abdul Fatah Muhtabi SAG. Imam Pimpin Ustaz Haji Salim Ghazali SBMH, dan yang bertugas sebagai Dr. Dayat Hidayat MM yang akan mengimbau prinsip hidup warisan haji dan para nabi. Sebelum mengakhiri kembali mengimbau pada jemaah untuk menonaktifkan alat komunikasinya, luruskan sholat dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diteruskan yang membawakan komunikasi mohon dilanjutkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاد جنده وعدم أحزابه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن الشانئك هو الأبتر. صدق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji untuk Allah yang Maha Rahman, Maha Agung dan Maha Rahim, yang mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, Dia dan dirinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para penerus hingga hari akhir nanti. Demi Allah yang Maha Agung, gema takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh atmosfer muka bumi ini. Satu-satunya ritual keagamaan yang melibatkan seluruh makhluk di permukaan bumi, manusia, gunung-gunung, lautan, dan hewan serta seluruh penghuni jagat raya, para malaikat, jin dan sebangsanya memuji Allah SWT. Demikian perintah Allah, bertasbihlah kalian sebanyak-banyaknya, dikala berdiri, dikala duduk maupun berbaring, dikala siang maupun malam, 3 kali tasbih. Ritual keagamaan ini diwariskan oleh 10 para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh rangkaian perjalanan hidup Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah untuk para nabi dan umat setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah kali ini sangat luar biasa. Allah menurunkan isyarat, menghadirkan ayat-ayatnya, memperlihatkan kekuasaannya dengan rasa takut yang luar biasa untuk sekalian manusia. Penguasa yang gagah berani, ilmuwan yang kepakarannya tak diragukan, ahli kesehatan dan pengobatan terkenal, semua tertunduk dan gemetar dihinggapi oleh rasa takut COVID-19. Sebesar apa makhluk itu, sehebat dan sekuat apa dia, Masya Allah, ketika itu disematkan oleh Allah untuk memberi rasa takut kepada manusia, maka siapapun dia, jadilah dia makhluk yang menakutkan. Berapa banyak jiwa dan harta yang sudah jadi korban, entah akan berapa banyak lagi yang akan menjadi penuh rasa takut dari Yang Maha Kuasa. Itulah kalau bilahi, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan disampaikan kepada dia kepada orang-orang yang berusaha. Wala nabluwannakum bis-sarri wal khawf wal jui wal nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Allah menghadirkan rasa takut agar sifat kemanusiaannya kembali lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa untuk menghindarkan dari kematian. Sifat dan perilaku manusia sudah terlalu jauh keluar dari garis dan aturan Allah. Ilmu diselewengkan, hukum dipermainkan, dan bahkan diperjualbelikan. Moral dan nilai kemanusiaan diabaikan, bahkan hukum Allah tidak. Ini saatnya harus menjadi momen introspeksi secara berjamaah sekalian umat manusia. Perjalanan spiritual haji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rasa takut dan taat kepada Allah menjadi sandaran dan pengharapan terakhir. Demikian pula kita harus hanya menyandarkan kepada Allah saja, tidak kepada makhluk yang lain. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ribuan tahun yang lalu, di tanah kering dan tandus, di atas bukit-bukit bebatuan yang ganas, dengan cuaca yang ekstrim, sebuah cita-cita ini tersalurkan manusia dipanjangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau melakukan doa yang visioner, menerawang jauh ke depan, menembus sekat peradaban yang masih sederhana dan kondisi alam yang sangat menantang. Doanya diabadikan oleh Allah sebagai contoh untuk umat ke depan dalam surat Al-Baqarah ayat 126.
ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itu adalah seluruh tempat lain. Doa adalah warisan para nabi. Itulah prinsip yang bertahan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Demikian firman Allah, lindungi masalah kita. Inilah saatnya ketika rasa takut tinggal, bermohonlah hanya kepada Allah saja. Jangan berspekulasi dengan berbagai analisis yang tak berdasar. Quran dengan penuh kepastian memberikan jalan dan petunjuk serta solusinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bergeraklah kalian, aku jamin rizkinya. Demikian firman Allah. Manusia akan berusaha dan berupaya sampai pada tingkat yang maksimal. Ini karena sesulit apapun keadaan, peluang mendapatkan sesuatu tetap terbuka lebar. Siti Hajar telah membuktikan kepada kita betapa dia berusaha mencari rezeki meski berada di daerah yang saat ini belum ada kehidupan. Inilah yang dalam ibadah haji dan umroh dilambangkan dengan sa'i, yang artinya usaha. Hajar tahu dan sadar bahwa tempat yang dia diami tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Tetapi dia yakin bahwa Allah menjamin rezeki umatnya, dan dia yakin doanya akan dikabulkan. Serta yang paling prinsip adalah bahwa Allah bersamanya. Tugas kita adalah berusaha mencari, sedangkan rezeki sudah Allah siapkan lewat siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Biarlah Allah saja yang Maha Tahu dan merencanakan serta merahasiakannya. Agama kita mengajarkan kepada kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Allah tidak akan membuat ngaji suatu tahun jika kau itu sendiri tidak ada upaya untuk merubahnya. Prinsip kedua warisan ibadah haji dari para nabi adalah memaksimalkan potensi diri dengan usaha. Usaha adalah tugas manusia dan visi Allah yang mengaturnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ritual ibadah haji adalah lempar jumrah. Ulah atau setelah mandi bersalin. Ada nilai spiritual yang teramat dalam untuk kita umat Muhammad, warisan dari keluarga Ibrahim. Setan yang gaib dan bersifat abstrak dalam ritual dikonkretkan dalam bentuk fisik. Melontar jumrah ini memberikan simbol peperangan terhadap setan. Setan ini muncul dalam berbagai personifikasi seperti sifat-sifat Qarun, Fir'aun, Haman, dan sebagainya. Setan dalam sifat Fir'aun adalah setan yang berwujud fisik, yang melekat pada kekuasaan, kekuasaan yang diraih dengan kecurangan, kelicikan, ketulasan, menghalalkan segala cara. Hakikatnya kekuasaan yang sudah dirangkul setan harus dilempar dan dikucilkan. Karena kekuasaan yang seperti ini sudah dapat dipastikan semua kebijakan dan tindakannya untuk kepentingan setan dan selamanya. Setan yang menjelma secara fisik seperti halnya Qarun yang mempertahankan harta benda sampai pada sintesa bahwa hartanya karena kepintarannya dan kehebatannya. Dengan indahnya Allah gambarkan bagaimana Qarun yang kufur dunia, bahasanya, sifatnya, dan perilakunya telah dijuai oleh setan, kemudian ditelanjangi secara sempurna. Sifat hedonisme adalah wujud baru dari setan berjamaah Qarun. Semua tumbuh dan dinilai dengan benda dan dunia. Kesuksesan ukurannya benda, kehebatan standarnya materi, bahkan untuk persyaratan lain pun ukurannya fisik dan benda. Setan menjelma secara fisik seperti halnya Haman yang arogan dengan kekuatan ilmu yang dikuasai. Setan dalam bentuk ilmu pengetahuan saat ini menjadi urutan teratas. Betapa semua bisa diakali dengan ilmu dan teknologi. Muncul slogan, siapa yang ingin jadi pemenang, kuasai ilmu dan pemilik ilmu.
Ilmu bukan untuk keselamatan dunia dan akhirat, tetapi ilmu menjadi alat kekuasaan. Orang-orang yang seperti ini harusnya dilempar oleh seluruh kekuatan bangsa dan negara, seperti harga yang berjumlah. Prinsip ketiga dari warisan para nabi konsisten untuk terus menentang kelahiran, walau harus menjadi korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ibadah haji ada satu ritual yang menggambarkan suasana perjalanan manusia di akhirat, yaitu suasana pada masa. Dalam kesetaraan dan kesamaan, satu sosial, material tidak dibeda-bedakan. Wukuf di padang Arafah, arena berkontemplasi, perenungan dan introspeksi diri, menggali kesadaran diri pada tingkat yang paling dalam di lubuk hati serba. Dari wukuf ini manusia dikembalikan kesadaran siapa saya dan mau kemana. Wukuf di Arafah dapat mencairkan kebenaran hati, membuka dan menyadari dosa-dosa yang selama ini disembunyikan. Pelajaran besar dari wukuf untuk kita adalah pentingnya menyiapkan waktu untuk berkontemplasi dalam menyadarkan diri serta jujur di hadapan Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Allah menginformasikan lewat Rasul saat yang paling tepat untuk perenungan, yaitu di sepertiga malam. Di saat itu para malaikat turun ke bumi dan Allah mendatangi siapa-siapa yang lupa dan sujud di sepertiga malam. Doanya akan dikabulkan, tobatnya akan diterima, serta hidupnya akan dimuliakan. Prinsip keempat warisan hati dari para nabi adalah selalu bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrahim adalah suri teladan abadi. Ketundukannya adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai dan tata aturan ilahi selalu menjadi contoh yang hidup sepanjang masa. Ketika Allah berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, maka ia tidak pernah menunda walau sesaat, tidak pernah terberhenti rasa kerugian sedikit pun, apalagi menyimpang. Ia menerima perintah itu dengan seketika dan dengan penuh ketulusan. Atas dasar itulah dia wariskan Islam dan sifat ketundukan kepadanya untuk anak cucu sepeninggalannya, untuk generasi berikutnya sampai akhir masa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anak turunnya, demikian pula Yakub. Hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, warisan berita paling berharga dari Ibrahim, dan diikuti kalimat oleh para nabi dan para rasul adalah ketika mereka berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha juga merupakan hari raya istimewa, karena dua ibadah haji dilaksanakan pada hari yang sama, jatuh di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji menuntut pengorbanan. Kurban yang berasal dari kata korban korban yang berarti dekat. Jika posisi seseorang jauh dari Allah, maka dia akan mengatakan lebih baik bersenang-senang keliling dunia dengan hartanya daripada pergi ke Mekah menjalankan ibadah haji. Namun bagi hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya, dia akan mengatakan lebih baik, Allahumma lebih baik, lebih baik aku mendahulukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang jauh dari Allah tentu akan berat mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun mereka yang posisinya dekat dengan Allah akan sangat mudah dan mengorbankan segala yang diberikannya semata-mata memenuhi perintah Allah. Mencapai posisi dekat Al-Qurban dengan Allah itu bukan merupakan bawaan sejak lahir, melainkan sebagai hasil latihan dalam perjalanan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, warisan terhadap generasi berikut adalah selalu berkorban bagi Allah dan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ibadah kurban, kembali Nabi Ibrahim tampil sebagai manusia pertama yang mendapat ujian pengorbanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menunjukkan ketaatan yang totalitas
dengan memberi putra kesayangannya yang iman kelahirannya sekian lama. Maka tatkala anak itu sebelum berbalik, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapat." Ia menjawab Ismail, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jamaah salat rahimahullah, andai kata Ibrahim manusia yang lemah, tentu akan sulit untuk menentukan pilihan. Salah satu di antara dua yang memiliki keterikatan besar dalam hidupnya, Allah atau Ismail. Berdasarkan rasional umat, boleh jadi Ibrahim akan memilih Ismail dengan menyelamatkannya dan tanpa menjauhkan perintah Allah. Namun ternyata Ibrahim adalah sosok hamba Allah yang siap untuk memenuhi segala perintahnya dalam bentuk apapun. Ia tidak ingin cintanya kepada Allah menunggal karena lebih mencintai putranya. Akhirnya ia memilih Allah dan mengorbankan Ismail yang akhirnya menjadi syariat ibadah kurban bagi umat Muhammad. Janganlah kecintaan terhadap Ismail itu membuat kita lupa kepada Allah. Tentu negeri ini sangat membutuhkan hadir sosok Ibrahim yang siap berbuat untuk kemaslahatan orang banyak, meskipun harus mengorbankan apa yang disukainya. Maka warisan berharga dari ibadah kurban adalah sabar, ridho, dan ikhlas dalam menerima semua ketentuan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah rahimakumullah. Demikian sungguh pelajaran yang sangat berharga. Kita selaku generasi masa kini telah berhutang budi kepada generasi-generasi sebelumnya dalam seluruh apa yang kita nikmati saat ini sebagai hasil dari perjuangan para nabi sebelumnya dan orang-orang soleh sebelumnya. Perjuangan dan sikap mereka mendahulukan kepentingan Allah di atas segalanya. Maka sepatutnya kita melanjutkan rangkaian pengorbanan mereka itu sehingga kita dapat menyampaikan kenikmatan ini kepada generasi berikut seperti yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Di sini di hari raya Idul Adha kembali hadir untuk mengingatkan kita akan ketinggian nilai ibadah haji dan ibadah kurban yang syarat dengan pelajaran kesetiakawanan, ukhuwah, pengorbanan, dan mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Semoga akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim berikutnya dari bumi tercinta Indonesia yang layak dijadikan contoh teladan dalam setiap kebaikan untuk seluruh umat manusia. Barakallahu lana fi ma qadamihi wa fatihi. Alhamdulillah ya jalla sakiyatan lil mu'minin liyazal iman ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala al karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salam puji bagi Allah. Marilah kita berdoa kepadanya agar bangsa kita, masyarakat kita terlepas dari segala ujian yang diberikan kepada kita berupa penyakit COVID-19. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun tuhibbul awliya wa ya hada. Segala puji untukmu ya Allah yang mengulang hidup dan mati. Hidupkanlah kami dalam kemuliaan-Mu dan berikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Anda dan Rasul-Mu dari hati yang jujur dan penuh keikhlasan, yang paling baik kata-katanya, yang paling indah tutur bahasanya, dan yang paling bagus perilakunya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, campakkanlah ahli syirik dan kemusyrikan serta para munafikun di negeri ini. Kuatkan dan kekalkanlah para penegak agama Islam serta pejuang yang menegakkan negara kami dari segala godaan setan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami aman dan tentram
serta terlepas dari segala wabah penyakit, baik penyakit menular maupun virus corona. Ya Allah, begitu banyak harapan dan cita-cita kami panjatkan, namun belum terkabulkan. Hilang dan musnahnya wabah penyakit yang telah menumpahkan sedih-sedih kehidupan kami. Kami yakin di hari yang mulia ini doa kami akan Kau kabulkan, akan Kau ijabah. Ya Allah, berikanlah rezeki kesehatan, sehat walafiat, dan karuniakan kesembuhan kepada semua yang terkena virus atau wabah penyakit, apapun penyakit menular atau corona. Ya Allah, bagi saudara kami yang saat ini memiliki kegelisahan, lapangkanlah hati dan jiwanya. Bagi mereka yang belum memperoleh anak keturunan, berikanlah anak keturunan yang saleh dan saudara-saudara sehat walafiat. Bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, pasangkanlah mereka dengan jodoh yang terbaik yang akan melahirkan anak keturunan yang saleh dan sehat, generasi menjadi iman. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'muruna bil ihsan wa yu'ti al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah mengaturkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Insya Allah umat Islam di dunia dan khususnya di Indonesia selalu dikaruniai keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kompak, salam sehat, salam bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah dan juga sahabat KPID komunitas penduduk jenazah dimanapun berada. Selamat menunaikan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan selamat memotong Idul Kurban. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.